Di sesi ini kita akan menjelaskan berkaitan dengan transaksi lain yang ada di transaksi umum ini. Jumpa lagi di channel Trisuladana. Like and subscribe apabila Anda suka dengan video kami. Di sesi ini kita akan menjelaskan berkaitan dengan transaksi lain yang ada di transaksi umum ini. Kemarin yang sesi sebelumnya kita sudah di pengajuan, kemudian transaksi simpan pinjam. Saat ini kita ke transaksi lain. Di transaksi lain ini meliputi transaksi koperasi membeli barang, kemudian bisa menjual barang, mungkin juga kendaraan dan lainnya, atau membayar gaji, menerima pendapatan lain, dan lain sebagainya. Ini di sini sudah kita bedakan ya. Jadi ada pembelian ini koperasi membeli ATK, membeli alat tulis, membeli pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembayaran mungkin bisa seperti pembayaran listrik, pembayaran sewa, dan lain sebagainya. Untuk penjualan ini berarti penjualan yang mungkin aset dari koperasi, bisa menjual kendaraannya, menjual alat kantor atau perabotnya, dan lain sebagainya. Sedangkan kemudian ada juga penerimaan. Penerimaan ini bisa koperasi menerima jasa sewa, jasa menerima, bisa juga setoran modal gitu ya, penyertaan dari tempat lain itu bisa masuk di sini. Atau juga bisa kita penerimaan dari pinjaman bank. Nah, ini ditulisnya di sini nanti. Masuknya ke utang, pinjaman bank. Kemudian nanti kalau membayar utang, nah ambilnya di sini pembayaran. Jadi ini adalah transaksi pembelian, pembayaran, penjualan, dan penerimaan ini berpengaruh terhadap aktiva lancar, baik itu kas, bisa bank, dan lain sebagainya. Kemudian ke yang satu lagi, mutasi rekening ini. Mutasi rekening ini fungsinya untuk memutasi dari antar rekening. Jadi tidak ada transaksi uang atau tidak ada transaksi transfer, hanya perpindahan saja dari misalkan SHU bagian SHU yang dibagi menjadi SHU bagian anggota, SHU bagian pengurus, SHU karyawan, kemudian dari SHU koperasi dipecah lagi menjadi SHU untuk dana sosial, dana pembangunan daerah kerja. Ini nanti kita pakainya mutasi rekening. Begitu juga penyusutan. Penyusutan kan tidak ada transaksi keuangan ya. Hanya tidak ada transaksi kas atau tunai. Hanya perpindahan dari beban dan akumulasi penyusutan. Ini menggunakan mutasi rekening. Kita akan coba dulu pembelian, kemudian juga satu persatu ya. Mungkin kita mulai dari pembelian dulu. Misalkan pembelian, kita klik pembelian, tanggal transaksi misalkan 22 bulan 1 tahun 23. Pos transaksinya kita menggunakan kas bendahara, yang ada kasnya mana misalkan ya, sesuai transaksi yang realnya ya. Kemudian kategori laporan ini adalah misalkan tadi mau beli ATK, berarti nanti masuk ke beban pembelian ya. Di sini ada apa akunnya, coba kita cek. Pembelian, nah ini ada biaya penyusutan, oh ini beban penyusutan. Kemudian yang di atas, nah ini kita membeli ATK berarti biaya administrasi dan umum ya. Nah, uraiannya pembelian ATK bulan Januari misalkan ya. Jumlahnya berapa? Misalkan jumlahnya 500.000. Oke. Nah, nanti kita tinggal simpan transaksinya ya. Ini sudah ready, kita simpan. Oke. Kita coba lagi transaksi yang lain, misalkan transaksi pembayaran ya.
pembayaran pada tanggal 20 bulan 1 23 di pembayaran listrik pos ya. Pembayaran listrik misalkan kategori laporan nanti bisa dipilih di sini untuk pembayaran apa saja. Nah, ini ada biaya listrik dan telepon. Misalkan hanya pengen wah listrik dipisah lah, air sendiri, telepon sendiri, boleh. Caranya gimana? Di setup akun keuangan ini kita bisa menyesuaikan lagi ya. Nah, ini kalau yang sudah ada tulisannya dilarang jangan sekali-sekali merubah ya. Nah, ini misalkan kita tulis saja nih biaya listrik gitu ya sendiri, kemudian biaya lain-lain ini jadi biaya PAM gitu ya, PDAM. Kemudian kita cek ya di transaksinya, di transaksi lain. Nah, ini biaya listrik sudah kita cek terus ke bawah. Nah, ini biaya listrik sendiri, biaya PAM sendiri. Jadi sudah diatur ya. Di depan bisa dirubah lagi. Biaya listrik, uraiannya adalah pembayaran listrik bulan Januari misalkan. Oke, jumlahnya berapa? Misalkan 120.000. Kalau sudah kita simpan. Oke. Sudah 2 transaksi ya kita lakukan. Yang pertama tadi transaksi pembelian, kemudian kita coba pembayaran. Sekarang kita coba penjualan. Masih di bulan sama bulan Januari tanggal 23 bulan 1 misalkan ya. Tahun 2003 ada penjualan, kita menjual kendaraan. Kita akan dapat uang dari transfer misalkan ya, dari Bank BCA. Kategori laporannya pendapatan ya, berarti karena akan ada pendapatan dari penjualan. Di sini kebetulan rekeningnya adanya adalah jasa pinjaman, denda, administrasi provisi, dan pendapatan lain. Kita cek di pendapatan lain, apakah bisa kita ganti akunnya? Kita lihat lagi ya di sini. Untuk pendapatan yang denda ini masih boleh. Tapi ini ada keterangannya ya. Nama akun bisa dirubah, syarat kolom E boleh berkaitan pendapatan di transaksi pinjaman. Oh, ini hanya di transaksi pinjaman. Kalau ini di pendapatan berkaitan dengan pendapatan lain. Ini bisa pendapatan lain misalkan jual motor gitu ya. Jual motor. Nah, ya, maaf tadi di akun ini kita perhatikan lagi jual motor boleh ya dirubah. Kalau ini dilarang ya. Jangan sekali-kali kalau sudah ada tulisan dilarang dirubah. Kemudian kita kembali ke transaksi lain jual motor tadi. Berarti di sini muncul nanti penjualan motor. Nah, ini jual motor nih ada. Uraiannya jual motor butut gitu ya yang sudah rusak ya. Nilainya berapa? Karena sudah rusak hanya dinilai 1 juta misalkan. Oke. Nanti dananya akan ditransfer ke Bank BCA ya. Kita cek semua nanti ya. Simpan transaksi. Kalau sudah kembali ini berarti sudah selesai. Kita lihat dari akunnya lagi. Akunnya gimana? Sudah dilarang ya. Sudah ada transaksi jual motor. Jadi jangan ngerubah. Kalau tadi masih boleh. Sekarang sudah tidak boleh. Kemudian kita cek rekap transaksinya nanti tercatat di sini. Nah, ini tercatat pembelian ATK bulan Januari. Nah, biaya itu masuk ke debit kalau bertambah. Kalau kas berkurang kalau ada pembelian itu akan dengan berkaitan dengan Aktiva Lancar ya. Ini sudah terposting seperti ini. Kemudian jual motor butut tadi Bank BCA bertambah di debit karena bertambah di debit kas BCA. Kemudian jual motor itu
karena penjualan ada pendapatan, dari pendapatannya bertambah kalau di kredit. Ini sistem akuntansi seperti itu. Dan Bapak Ibu tidak perlu diributkan paham debit dan kredit untuk yang ini ya. Posisinya debit atau di kredit dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat di Oke, kelihatannya sudah cukup. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang satu lagi, yaitu transaksi mutasi ini, mutasi rekening. Kita berikan contoh. Nah, kalau kita transaksi mutasi rekening ini akan berubah, akun debit, akun kredit. Memang di mutasi rekening ini diharapkan Bapak Ibu sudah paham akuntansi ya. Mau nggak mau harus paham. Kalau di penjualan, penerimaan dia akan hanya seperti ini, polos saja. Tapi untuk mutasi ini sedikit memahami akuntansi tapi tidak apa-apa, bisa dipelajari kok ya. Kita mutasi rekening, kita contohkan setelah RAT pada tanggal 31 Januari ini akan dilakukan mutasi rekening SHU-nya ya. SHU-nya SHU kalau berkurang itu berarti karena SHU itu di pasifa, sehingga kalau berkurang dia ada di debit. SHU di debit, SHU yang ditahan ya, jadi debit. Nah, kita akan ada pembagian SHU seperti ini ya. SHU anggota 60%. Ini 12.960.183 kita copy saja ya. Copy. Kemudian kita pastekan nanti di sini. Jangan lupa paste fast value ya. Ya, pastenya value saja. Kemudian nanti kita lengkapi di sini ya, paste value di sini bolehnya. Kemudian akun kreditnya di yang dana bagian anggota, dana anggota ada. Nah ini dana bagian anggota, uraian pembagian SHU. Oke, kalau sudah kita simpan ya. Nah di sini transaksi akan kita lihat di neraca perbandingan ini. Dana bagian anggota muncul ya 12.960. Dapatnya dari mana? SHU yang dipecah. Nah, ini SHU-nya pertama 21 juta dikurangi 12 juta ini tersisa 8.640. SHU yang dipotong. Jadi sudah berkurang. Kemudian ada SHU pengurus dan lain sebagainya. Kita coba sampai satu lagi ya. Kita coba copy SHU pengurus. Oke. Kita kembali ke transaksi lagi. Transaksi lain. Misalkan tadi masih sama tanggal 31 Januari 23. Oh, maaf. Ini transaksi, maaf. Transaksinya adalah mutasi rekening ya. Masih mutasi rekening pada tanggal 31 bulan 1 tahun 23. Akun debitnya masih sama SHU yang dibagi. SHU tahun lalu yang mau dipecahkan ya. SHU itu di modal. Nah ini dia SHU yang ditahan. Kemudian akun kreditnya adalah tadi apa tadi? Maaf. Tadi yang saya save adalah SHU pengurus ya. SHU pengurus, kita cari sini SHU bagian pengurus. Nah, SHU bagian pengurus. Nah, ini dia. Nah, kemudian uraiannya pembagian SHU misalkan. Jumlahnya berapa? Kita
paste value lagi ke sini ya. Oh, maaf. Belum ke copy ini tadi. Copy. Paste value ya. Oke, nilainya sekian. Nah, misalkan dana pengurus ini mau dinamakan dana pengurus ketua atau seperti apa, bisa ya. Sama, di mutasi rekening ini SHU diberi ganti namanya boleh di sini. Nah, ini SHU bagian anggota sudah ada transaksi, jadi jangan boleh dirubah. Sudah ada keterangannya ya. Dana pengurus misalkan dana pengurus elit gitu ya. Kita tambahin elit gitu misalkan. Nanti di sana akan muncul di transaksi lain ini tadi, di sini akan muncul dana pengurus. Nah, pengurus elit ya. Nah, kita klik saja. Dan kita simpan. Nah, transaksi akan berjalan. Nah, kalau sudah kembali ke depan berarti sudah siap. Kita buktikan sudah masuk belum transaksinya. Kita lihat di sini rekapnya. Sudah masuk pembagian SHU, bagian pengurus elit tadi. Kemudian kita cek juga di neraca. Di neraca dana pengurus elit sudah masuk ya. Kemudian SHU yang ditahan sudah berkurang lagi ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.